Saudara-saudara sekalian, di dalam belajar ilmu hakikat, tentu kita tidak terpisahkan dengan zikir yang hanya dilakukan oleh orang-orang tarekat atau orang-orang tasawuf, yaitu zikir jahar atau berzikir dengan suara keras yang biasanya atau umumnya dilakukan pada waktu pagi dan petang. Biasanya dilakukan sesudah sholat maghrib atau isya dan sholat subuh, sesudah sholat subuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa azila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Qulu la ilaha illallah hatta yaqulul munafiqina hadza majnun." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah hingga orang munafik mengatakan kamu adalah orang gila. Dalam suatu riwayat juga mengatakan bahwa katakanlah la ilaha illallah hingga orang munafik mengatakan kamu riya. Inilah saudara-saudara sekalian yang membuktikan bahwa zikir jahar itu sangat perlu dilakukan oleh seseorang yang menginginkan perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala terarah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memperbanyak atau memperkuat zikir jahar atau zikir dengan suara keras. Ulama-ulama sufi menekankan pentingnya zikir jahar karena dengan beberapa alasan yang kuat. Yang pertama adalah bahwa zikir jahar itu memperkuat iman dan memberi penerangan atau cahaya kepada hati. Dan yang kedua yaitu bahwa zikir jahar itu dapat membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ibaratnya bahwa apabila ada bongkahan batu yang sangat keras, tentu untuk memecahkan batu tersebut atau menghancurkan batu tersebut harus memiliki hentakan atau pukulan yang kuat. Dan inilah yang menjadi hikmat atau faedah daripada zikir jahar atau zikir keras, yang merupakan suatu palu yang kuat untuk menghancurkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama sufi tidak hanya menjaharkan dengan suara keras, tapi dengan menggoyangkan badan mereka dengan keras. Tujuannya adalah untuk memperlancar zikir itu masuk ke dalam aliran darah kita, karena syaitan akan bersemayam di dalam darah tersebut apabila kita tidak memperbanyak zikir kepada Allah
dan tujuannya kita menggerakkan badan untuk berzikir karena supaya darah tersebut mengalir dengan kekuatan zikir. Artinya darah tersebut dibarengi dengan zikir sehingga darah tersebut ikut berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang seterusnya, zikir jahar membawa berita atau kabar ke langit. Karena dalam suatu riwayat bahwa malaikat setiap hari turun ke bumi untuk mencari orang-orang atau majelis-majelis yang berzikir kepada Allah. Dengan kita berzikir dengan jahar, maka memberikan isyarat kepada langit bahwa di tempat tersebut ada orang yang berzikir. Kemudian manfaat zikir jahar seterusnya adalah meninggikan semangat, memberikan semangat. Orang yang berzikir jahar akan mendapatkan semangat yang tinggi di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang yang berzikir jahar, suara zikirnya semakin ke atas semakin cepat. Demikian pula gerakannya semakin lama semakin keras gerakannya. Karena semangat zikir tersebut memperoleh daya atau panas sehingga semangat tersebut membakar seorang berzikir sehingga zikir mereka lebih kuat. Dan masih banyak lagi saudara-saudara sekalian manfaat daripada zikir jahar yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Namun yang kita uraikan yang pokok-pokoknya saja. Dan inilah saudara-saudara pertemuan kita hari ini yang membahas tentang zikir jahar yang merupakan salah satu metode yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf yang tidak lain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ahli zikir yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.